playernya ini buy and hold. Jadi masih lebih dominan penjualan dan kita lihat selling pressure-nya juga masih besar. Kalau tuh ada demand power itu masih dibiarkan indeks berada di sana ya. Kalau kita mau cek demand power yang cukup besar melebihi selling pressure itu masih di bawah di sekitar di sini kalau kita lihat di sekitar 5798. Jadi mungkin harus turun ke situ dulu baru bisa dapat rebound yang signifikan. Jadi kita tunggu saja entah dia turun ke sana atau dia mendapatkan demand power yang baru yang sekarang pun kita lihat belum ada tanda-tandanya karena value transaksi mulai dari Januari awal sampai sekarang terus menurunnya. Kita lihat di bawah tuh volumenya itu adalah value transaksi masih terus menurun ke bawah. Jadi indeks pasar modal saat ini masih belum leluasa untuk trading, kita harus selektif ya. Kita cek saham per saham apakah big player-nya itu memang betul-betul dominan untuk angkat harga atau tidak. Jika tidak, kita hit and run metodenya. Oke, sekarang kita masuk ke AMTA stock pick dulu. Pertama Pegas ya. Pegas ini explore AMTA buy and hold ya. Kita lihat memang ada dua kelompok big player nih konsisten melakukan pembeliannya 2 kali itu. Tapi kalau kita lihat demand power-nya itu masih kalah dengan selling pressure-nya ya. Di sebelah sini kan selling pressure masih gede banget, sementara demand power-nya di sini yang biru hanya segitu. Jadi kalau tuh dia memang benar naik, kita tidak bisa mengharapkan lebih agak langgang. Kita masih memanfaatkan kesempatan trading jangka pendek yaitu 5 hari. Jadi sekarang masih ada waktu 5 hari untuk ditarik ke atas. Kalau nanti MMA naik lagi berarti ada tambah barang baru kita bisa hold. Tapi saat ini jualnya berarti hari Senin minggu depannya. Yang mau ikutan Pegas silahkan karena ada 2 kelompok big player dengan demand power yang cukup lah untuk capital gain selisih antara harga sekarang dengan resistance yang ada di atas. Nah, berikutnya P1. P1 ini ada 3 kelompok big player konsisten yang untuk buy. Meskipun demand power tidak sebesar dengan selling pressure, tapi ada demand power backup dari akhir Januari yang itu bisa membantu agar pendakiannya bisa lebih signifikan. Jadi kita bisa manfaatkan juga untuk trading jangka pendek dulu. Jadi jualnya hari Senin juga ya. Silakan yang ikutan P1. Berikutnya Akra. Akra ada selling pressure besar, lalu harga turun kan. Kemudian di area demand power muncul satu kelompok big player yang melakukan aksi buy and hold. Nah ini bisa kita manfaatkan nih. Coba kita lihat banyak, apakah ada lagi? Oh, tidak ada lagi demand power di bawah yang hanya satu ini. Berarti kita hanya bisa mengharapkan capital gain. Kita belum bisa mengharapkan uptrend yang langgang. Capital gain selama 5 hari ya. Jadi yang beli sekarang jual hari Senin depan. Oke, itu untuk Akra. Kelihatannya cuma itu doang, yang lainnya indeks. Kita sekarang masuk ke pertanyaan Bapak Ibu ya. Yang pertama dari Pak Bima menanyakan ASA. ASA, nah ini baru saham sakti nih yang nggak mau ikutin indeks nih. Udah sejak pertengahan Desember dia terus naik ya. Declare-nya tambah barang terus. Sampai sekarang tidak ada tanda-tanda jual signifikan di atas. Maka silakan yang mau ikutan memanfaatkan bottom fishing nih untuk jual. Ini kan sudah berapa hari ini? 1, 2. Dari 5 hari berarti. Beli ya? Ya. Kan untuk beli bukan jual. Kenapa ya? Memanfaatkan untuk beli ya? Ya, betul, untuk beli. Dari bottom fishing-nya. Tadi Pak Angelo bilangnya memanfaatkan untuk jual. Oh gitu, waduh. Otaknya mau ngomong beli, mulutnya ngomong jual ya. Waduh. Suka gitu saya yang. Oke. Yang memanfaatkan kesempatan untuk beli ya di bottom fishing yang muncul. Jadi karena bottom fishing usianya 2 hari kita bisa beli, nanti harusnya jual hari Selasa ya, karena 2 hari dari hari Jumat nih. Tapi mengingat trennya ini cukup bagus, kita masih bisa hold 5 hari ya, kecuali kalau MMA turun memang. Jadi kita bisa jual hari Selasa atau Senin minggu depannya untuk bottom fishing. Sebentar, 1, 2. Ya, Senin minggu depan ya, karena bottom fishing di uptrend yang bagus itu bisa 5 hari juga. Jadi silakan yang mau ikutan ASA dengan trade Indonesia cukup mantap nih, 22% dan demand power-nya juga
terus bertambah ya. Kita tidak melihat ada selling pressure yang besar di atas. Ini mantap banget. Berikutnya masih dari Pak Bima Sen. Sen ada 2 kelompok big player. Buy and hold 1, 2, sudah 4 hari ya. Sudah 5 hari, malah sudah 5 hari. Sudah expire, berarti kita hanya memanfaatkan dari bottom fishing-nya. Dan kita berharap bottom fishing efektif karena ada demand power yang banyak ya, yang besar di bawah. Kita hanya khawatir yang di sini nih. Yang di garis vertikal kuning kita khawatir itu selling pressure, maka kita bisa perhatikan itu. Kalau misalnya itu selling pressure, dia bisa koreksi cukup jauh. Tapi sekarang belum ada konfirmasi untuk itu, maka silakan ikutan dari bottom fishing ini untuk jualnya hari Selasa ya. Dan kalau kita perhatikan juga nih trennya cukup mantap nih. Maka kita bisa buat 2 pilihan juga seperti tadi, jual hari Selasa atau hari Senin minggu depan. Silakan ikutan Sen dengan trading niche 20% nih, cukup mantap nih. Berikutnya DMMX. Nah, ini DMMX juga termasuk sakti nih. Dia nggak ikutin indeks ya. Nah, ini sudah expire sebetulnya memang. Berarti kita hanya untuk yang trading jangka pendek tinggal tunggu bottom fishing atau tunggu MMR naik lagi kalau ada resistance baru yang ditembus ya. Tapi bagi yang trading jangka panjang silakan di hold sampai MMR-nya turun. Nah, untuk yang jangka pendek harusnya kita tunggu sampai ada bottom fishing dulu ya. Dan MMR-nya naik. Trading ini juga cakep nih 18%. Dipantau ya untuk trading jangka pendek, dipantau bottom fishing-nya atau kenaikan MMR yang berikutnya. ESA sudah expire. Nah, yang bottom fishing di sini nih, kalau kita lihat bottom fishing di terakhir yang angka 4 itu sudah take profit hari Kamis. Berarti hari Jumat sudah tidak ada posisi lagi. Kecuali yang ikut dari one day trading, dan one day tradingnya itu kelihatannya tidak menguntungkannya. Tidak menguntungkan. Sekarang kita masih tunggu lagi MMR naik lagi dengan penembusan 441%. Baru kita bisa buy and hold kalau sampai di penutupan MMR-nya tetap naik. Ini di one day trading sih hari Jumat sayang sekali. Tapi coba kita cek dulu apakah dia memang one day trading untuk selesai atau masih akan berlanjut. Kelihatannya ini selesai ya, dia balik badannya, ada penjualan besar di atas. Maka sekarang kita betul-betul hanya menunggu sampai ada bottom fishing berikutnya atau kenaikan MMR lagi yang berikutnya. Jadi dipantau dulu ESA, dan ini cocok layak dipantau karena tradingnya cukup mantap ya, 19%. Berikutnya Mari. Mari ada one day trading di sini. Kemudian jadi harusnya kita sudah ikut jualan, lalu ada bottom fishing di sini, jadi harusnya 2 hari kemudian kita sudah jualan atau 5 hari kelima ya, karena trennya kan mantap nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 harusnya di situ sudah jualnya yang bottom fishing terakhir itu. Nah, sekarang kita nunggu bottom fishing berikutnya atau penembusan 330 plus 1% baru kita bisa ikutan lagi. Silakan ditunggu nih Mari ini. MPMX. MPMX ini 1, 2, 3, 4 baru sudah 4 hari ya. Berarti masih ada 1 hari lagi kesempatan ditarik ke atas. Dan hari Jumat kemarin itu sebetulnya nggak bisa dibilang hot bandar juga karena ini lebih hot dari hot bandar ya. 3 kelompok big player ini sebelum 5 hari dia balik badan, itu lebih hot, makanya kenaikannya tajam kan tuh. Memang kalau kejadian lebih hot dari hot bandar sebelum 5 hari ada bandar balik badan, itu kenaikan akan cepat. Sekarang masih ada 1 hari lagi sebelum MMR expire. Jadi yang belum ikutan bagusnya sih tunggu ada bottom fishing atau kenaikan dari MMR berikutnya ya. Jadi kita tunggu saja. Yang sudah ikutan dari pembelian itu ya kita tunggu menjualnya itu nanti hari Selasa ya. Karena Selasa itu sudah harus jualan, besok sudah expire. Oke, itu untuk MPMX. Berikutnya Same. Same juga sudah expire. Yang bottom fishing di sini bisa sudah jualan 2 hari kemudian atau hari kelima ya, 2, 3, 4. Nah, besok terakhir nih yang bottom fishing terakhir itu.
besok hari terakhir untuk jualan, kecuali kalau MMR naik baru kita bisa hold lebih lama lagi ya. Nah setelah itu ya kita tunggu MMR naik atau bottom fishing berikutnya. Ini layak ditunggu ya karena tradingnya 19%. Dipantau saja bagi yang belum punya posisi. SMP ini sama ini juga demand powernya gede banget ya. Jadi yang jangka panjang sih silahkan tunggu aja sampai MMA turun ya. Belum ada tanda-tanda jualan gede di atas. Berikutnya SMP. Wah ini baru hot bandar nih. Hot bandar sayang sekali waktu hot bandarnya hari Jumat ya. Jadi silahkan yang mau ikutan. Jualnya hari Senin minggu depannya. Silakan ikutan aja. Ini karena dia baru bergerak lagi, maka trading range yang tadinya 10% ini bisa bertambah lagi untuk menunjukkan bahwa memang capital gain-nya bisa besar ya dalam waktu singkat. Silakan ikutan SMP bagi yang belum sempat ikutan. Oke, berikutnya dari Bunia. Wah, Bunia. Bunia ini kelas berat nih kalau nanya saham nih. Nah, 3 kelompok big player konsisten beli ya, dan ini menarik dikasih murahnya bikin jantungan nih. Setelah 2 konfirmasi buy and hold, masih dikasih turun terus murah. Kita masih hold nih, kalau kita ikutan rule-nya ya. Kita masih hold sampai, coba kita zoom, 2, 3, 4. Besok terakhir ya, besok terakhir, berarti Selasa sudah harus jualan untuk yang jangka pendek kalau MMA tidak naik lagi ya. Atau kalau tidak ada bottom fishing lagi, karena bottom fishing itu selalu bikin extend 2 hari ya. 5 hari itu hanya kalau trennya bagus. Ini kan trennya lagi masih tergorong sideway. Jadi kalau ada bottom fishing di hold 2 hari lagi, atau kalau MMR naik ya di hold 5 hari lagi. Silakan yang belum ikutan jangan dulu, tapi yang sudah ikutan di hold dulu sampai Selasa ya harus jualannya. Oke, itu untuk PBRI. Nah, kalau kita mau ulas lebih lanjut PBRI, kelihatannya memang ada peluang untuk naiknya cukup signifikan karena ada demand power besar sekali. Tapi ada juga selling pressure nih yang harus habis dulu nanti oleh demand power yang baru. Sehingga baru bisa langgang naikannya. Maka itu yang kita tunggu ya. Kita tunggu demand power yang baru yang mendukung demand power besar yang ada di sekitar November, Desember. Oke, itu untuk PBRI. Berikutnya BMRI. BMRI ada di manpower tapi masih kalah sama selling pressure-nya dan kelihatannya dia sempat tembus sedikit tapi balik lagi. Coba kita lihat apakah ada di manpower baru di bawah. Ternyata tidak ya, jadi sebaiknya jangan dulu untuk BMRI, kita tunggu sampai ada konfirmasi bagus ya. Konfirmasi bagus di area, kelihatannya bukan di area yang sekarang, harus ada di manpower baru yang lebih besar. Kita masih tunggu itu. Baiknya ditunggu ya, jangan masuk dulu. Beda dengan BBRI tadi. Oke, berikutnya dari Pak Hendro, bukan Pak Hendro sore, dari Pak Padip nih, Wood. Nah, Wood ini perang bandar banget, kelihatan banget ada bandar yang masih mau tekan terus, walaupun memang yang mau tarik ke atas ini cukup besar, tapi kelihatannya dia masih biarkan bandar yang lebih kecil ini untuk turunin harga ya. Kelihatannya mungkin yang besar ini pengen ambil lagi di harga lebih murah di area demand power ini. Jadi kita tunggu aja. Tunggu sampai bandar yang besar ini untuk tarik lagi ke atas dengan kenaikan MMR lagi. Jadi pantau ya untuk Wood bagi yang mau ikutan. Karena yang terakhir ini masih jualan, jadi tekanan jual masih berlaku. Kita belum tahu sampai sejauh mana dibiarkan turun oleh bandar yang besar. Untuk Wood ditunggu dulu, dan ini layak ditunggu karena 18% trading range-nya ya. Berikutnya DSNG. DSNG ini one day trading nih. Di sini ada one day trading tapi nggak terlalu menguntungkan. Nah di sini baru one day tradingnya menguntungkan banget. Nah harusnya sudah ikut jualan. Nah besoknya selesai ya. Kita tinggal tunggu bottom fishing atau kenaikan MMR lagi untuk DSNG ya. Jadi tunggu aja dulu, jangan masuk dulu ya. Kalau kita ikutin dulunya 2 hari berturut-turut kita
profitnya cukup lumayan ya, walaupun hari pertama mungkin nggak profit, tapi hari keduanya itu di sini ya itu cukup profitnya. Sekarang kita ikutin rule-nya aja, tunggu bottom fishing atau kenaikan MMR lagi. Berikutnya Akra. Ini juga perang bandar ya, jadi sebaiknya jangan dulu, apalagi selling pressure kita lihat masih besar ya. Coba kita lihat sebelumnya apakah ada demand power lebih gede lagi. Ternyata ada, tapi ya masih agak jauh di bawah ya, areanya cukup luas soalnya. Jadi bagusnya kita tunggu dulu sampai perang bandar lewat. Nah setelah itu kalau ada yang memang naik lagi tanpa ada perang bandar, baru kita bisa ikutan. Mesti hati-hati dulu, makanya kita pantau dulu. Nah berikutnya dari Pak Hendro, BBNI. BBNI. BNI ini jualan terus semua ya. Jadi sayang kita nggak bisa ikutan ya. Kita tunggu dulu sampai MMR-nya naik lagi. Berikutnya Astra, SI. Nah Astra one day trading hari Kamis, hari Jumat juga one day trading lagi. Nah profitnya ya nggak terlalu gede ya karena tradingnya juga nggak gede. Kita lagi tunggu MMR naik dulu atau bottom fishing baru kita bisa ikutannya. Nah, selling pressure masih jauh di atas, bukan jauh sih sebetulnya, karena tradingnya kecil ya. Jadi kalau kita mau capital gain yang mungkin nggak terlalu gede ya, tunggu sampai ada bottom fishing atau MMR naik dulu ya. Saat ini belum terlalu oke. Coba lihat ya, belum ada demand power yang gede juga di bawahnya. Masih agak berat nih untuk Astra. Jadi kita sebaiknya tunggu aja dulu ya, sampai MMR naik, dan itu pun capital gain nggak bisa gede-gede. UNTR. Nah, UNTR ini aksi terakhir kan beli nih big player-nya, setelah itu expire. Yang bermain di bottom fishing sih profitnya udah lumayan banget ya, yang main di bottom fishing walaupun tradingnya kecil. Nah, sekarang ada bottom fishing lagi, dan exit ini, exit yang tanpa MMR turun, itu kan juga signal beli sebetulnya. Dan kita tunggu 5 hari setelah itu untuk lihat kita akan jualan atau enggak. Ini baru hari pertama nih, ditambah bottom fishing lagi. Berarti tunggu 4 hari lagi. Kalau tidak dibawa ke uptrend ya kita jual. Tapi kalau dibawa ke uptrend kita hold lagi ya. Kita pantau nih UNTR bagi yang sudah ikutan. Yang belum ikutan juga masih boleh ikutan ya, karena harga belum jauh naik ke atas, dan tunggu 4 hari lagi ya. 4 hari nggak kemana-mana baru kita jualan. Oke, silakan ikutan UNTR. Berikutnya ICBP. ICBP. Nah, ini juga jangan dulu ya. Selling pressure gede, Bigplayer juga masih jualan. Dari Bunia, INDF. Nah, INDF ini ada satu kelompok Bigplayer nih. Buy and hold, lalu dikasih murah lagi besoknya. Jadi silakan ikutan bagi yang belum sempat ikutan. Ada selling pressure gede, tapi masih ada di sekitar 7.000 ya. Jadi untuk capital gain, oh ini juga gede ya. Coba lihat demand power-nya. Demand power, ya ada tambahan lagi. Jadi demand power-nya sih cukup imbang ya, dengan selling pressure ini kita masih bisa berharap dia naik ke 7.000. Silakan yang mau ikutan INDF, jualnya berarti hari Jumat ya, karena sudah 2 hari ya. Sudah 2 hari berarti jualnya hari Kamis ya. Jual hari Kamis yang mau ikutan INDF, silakan. Berikutnya P1. P1 ini selama setway big player-nya konfirmasi buy and hold terus ya. Ini silakan ikutannya, ada tambahan demand power lagi di bawah. Selling pressure memang gede, tapi demand power juga cukup gede itu. Ini kelihatannya memang adu kuat ya. Tapi di jangka pendeknya sih demand power masih lebih kuat kalau kita totalin. Jadi silakan yang mau ikutan dengan berhati-hati di sekitar 550 ya, untuk kita siap-siap ikutan jualannya. Karena di situ ada selling pressure gede. Silakan yang mau ikutan P1. Jualnya hari Senin minggu depan. SMRA. SMRA ada demand power besar, ini sudah expire memang tuh 2, 3, 4. Iya sudah expire ya. Jadi kita tunggu bottom fishing kalau mau ikutan,
atau tunggu penembusan 1005 plus 1% baru kita bisa ikutan. Silakan dipantau dulu ya SMRA. Dari Pak Natalis CTRA. Gitu sih. Oke. Jangan nih 3 kelompok big trade jualan dengan selling pressure gede banget ya. Jangan dulu. ASA sudah ya tadi. Chen kayaknya udah. Chen belum ya. Oke, Chen. Nah, Chen 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sudah hari terakhir ya. Jadi kita hanya bisa memanfaatkan button fishing aja. Jualnya hari Selasa. Kecuali kalau yang memang naik lagi baru bisa jual lebih lama. Dan ini layak kita ikutin ya. Karena trading ini 20% ya. Silakan nih ikutan Chen. Berikutnya BTPS dari Pak Deka. Bentar, ada public announcement dulu. Angelo lagi mau beli mobil soalnya. Berisik ya yang public announcement-nya. Oke, udah selesai. Oke, nah ini untuk BTPS. Coba kita cek tadi. 1, 2, 3. Baru 3 hari dan kita lihat demand power-nya cukup oke banget nih. Oke banget dan selling pressure yang gede masih jauh di atas. Jadi silahkan yang mau ikutan nih. BTPS ya. Lagi dikasih murah di tarikan kedua lagi dikasih murah dulu nih. Dengan trading 19% akan cukup berasa nih. Silakan nih ikutan BTPS. Nanti jualnya di hari Rabu ya jualnya ya. Kecuali kalau memang naik lagi baru bisa kalau lebih lama. Silakan BTPS. Kota. Wih, kota nih sayang deh one day trading. Tapi sudah ada kelihatan di main power-nya nih. Nah sekarang kita pantau ya. Kalau 364 plus 1% itu mus ke atas, itu akan cakep banget karena di mentornya itu luar biasa nih. Nah ini boleh dipantau, ditungguin ya. Bagusnya tungguin nih saham nih. Ada calon di main power gede banget sepanjang sejarah. Wah keren banget ini. Dipantau nih, jangan sampai kelewatan. Karena tetap kita harus pantau nggak masuk sekarang karena kita takutnya yang terakhir ini ada selling pressure. Selling pressure waktu dia one day trading itu benar-benar selling pressure, kita tunggu aja. Tapi coba kita cek di intraday apakah. Oh, memang masih besaran demand power di bawah, jadi peluang untuk naiknya masih lebih ke arah sana. Ya. Tapi kalau kita mau confirm kan, tunggu kepastian dari chart daily-nya. 364 plus 1% masuk. Nah, 62% nih tradingnya sangat menjanjikan. Dipantau ya, saya juga mau pantau nih kotak. Pegas. Pegas ini meskipun ada 2 kelompok big player nih yang confirm buy and hold, tapi ada selling pressure gede di atas. Selling pressure gede. Jadi bagusnya kita di sini nih masih ada kesempatan sih capital gain-nya sih untuk jangka pendek. Jadi jual hari Senin. Bagi yang mau ikutan Pegas silahkan. Kalau memang naik lagi ya di hold lebih lama lagi ya. Silahkan nih Pegas untuk ikutan nih. Demand power-nya masih lebih mantap ya. Masih ada kesempatan naik ke sekitar 1480 lah untuk capital gain-nya. Berikutnya dari Pak Heri, BBC Astra sudah ya, BBC Astra. BBC one day trading sayang sekali. Nah setelah itu kita tunggu aja ya. Lagi pula masih gedean selling pressure.
Kalau atau volume terakhir sebagai demand power tetap berat. Jadi tunggu dulu ya. Tunggu sampai 319751% ditembus baru kita bisa ikutan lagi jangka pendek. Oke, berikutnya BBTN. Nah, ini BBTN kirain harus turun dulu nih sampai ke area demand power baru akan rebound signifikan. Jadi kita tunggu aja ya. Kalau atau 17, 15 plus 1% ditembus ke atas nggak terlalu jauh naiknya. Untuk jangka pendek aja ya. Dipantau aja untuk BBTN. MAPI. MAPI sudah expire, berarti kita hanya tunggu bottom fishing, dan yang bottom fishing di sini masih bisa tunggu 1, 2, 3 hari lagi ya ini karena trennya udah kelihatannya udah stabil nih selama sebulan. 3 hari lagi berarti yang sudah bottom fishing di situ jualnya di hari Kamis ya, di hari Kamis. Untuk jual di hari kelima. Setelah hari kelima, silakan ya. Bagi yang sudah bottom fishing di hold aja. Kalau yang belum jual hari Jumat kemarin. Setelah itu kita hanya tunggu bottom fishing lagi atau MMR naik lagi ya. Dan kelihatan sih 830 udah dekat nih. Ya, kalau MMR naik langsung ikutan nih untuk MAPI karena demand power-nya cukup besar. Kita belum melihat ada tanda selling pressure gede banget di atasnya. Silakan ikutan MAPI. Berikutnya dari Pak Muhammad Rahmahani, Medco. Aduh, sayang sekali dia hanya one day trading terus ya. Demand power juga kecil. Dia mungkin harus turun dulu sampai ke area demand power ya baru bisa oke. Jadi kita tunggu aja dulu sampai ada MMR naik. Bagusnya sih di area demand power itu ya. Berikutnya Elsa. Elsa juga masih udah expire ya. Ini udah disuruh jual juga. Ini ada jebakan Batman 2 hari. Takutnya ini jebakan Batman juga nih. Bagusnya jangan dulu ya. Kita tunggu sampai MMR naik. Confirm baru bisa ikutan. Dengan tradingnya 19% cukup lah. Dipantau dulu ya. Berikutnya Antam dari Pak Alex. Antam juga masih tunggu penembusan 2440 plus 1%. Setelah itu baru kita bisa ikutan dan ini masih cukup menjanjikan ya, demand power cukup besar. Ya, masih cukup menjanjikan. Dengan trading 24% akan cukup berasa tuh profitnya dalam waktu singkat. Ditunggu ya, 2440 plus 1% ditembus ke atas. IRA. Sayang jualan terus. Ini cuma one day trading sekali, setelah itu selesai udahan. Setelah itu exit ya. Jadi memang memang ini masih kuat penjualannya, demand power-nya masih kalah jauh ya. Jadi jangan dulu, kita pantau aja dulu. Layak dipantau karena 33% trading range ya. Raja udah ini masih tutup. Udah expired perang bandarnya, jadi udah nggak ada perang bandar lagi. Silakan nih yang masih mau ikutan untuk Raja, karena masih ada 2 hari lagi kesempatan harga ditarik ke atas dan sudah dekat. Kalau dia tembus 278 lagi itu MMR akan naik lagi tuh. Jadi silakan nih yang mau ikutan Raja karena demand power-nya gede. Dan kalau dia lanjut naik itu demand power akan keren banget. Ada selling pressure tapi udah kalah ya dari demand power-nya. Jadi nggak usah khawatir. Silakan ikutan aja. Kalau dikasih murah lebih bagus lagi. Kalau dikasih koreksi ya, dapat harga murah. Oke, itu untuk Raja. Dari Pak Chandra sampai sudah Bang nih belum. Bang udah expire, kita hanya main di bottom fishing dan bottom fishing efektif ya, cukup efektif. Silakan jual hari Selasa yang sudah bottom fishing hari Jumat. Lalu berikutnya tunggu lagi bottom fishing atau penembusan 3.900 plus 1%. Dengan trading 20% itu cakep. Belum ada tanda-tanda jual di atas nih. Jadi jangka panjang pun hold aja ya. Tunggu sampai MMR turun juga saja. Oke, berikutnya dari Pak Setiadi Agro. Kita tunggu sampai MMR naik dan ini bagus yang naiknya kalau di area demand power ini. Itu akan mengalahkan
selling pressure-nya. Jadi silakan dipantau dulu, tunggu konfirmasi, jangan langsung masuk ya. Sayang nanti dananya tersimpan lama kalau MMR belum naik. Ini layak ditunggu karena 34% nih trading range-nya. Berikutnya SMGR. SMGR SMGR udah expire, kita hanya tunggu bottom fishing ya. Jangan dulu. Tunggu 10650 ditembus ke atas baru kita bisa ikutan. Oke, berikutnya Pak Pitoyo, Kota. Wah, Kota ini udah ya tadi ya. Skip. Itu cakep banget kalau memang naik ya. Kita pantau aja dulu. Udah. Nah, udah ini kalau toh naik nggak akan terlalu menarik ya karena selling price-nya udah terlalu besar. Jadi kita skip aja, belum ada tanda-tanda oke. Zinc yang sakti nih. Oh ternyata, bukan zinc ya. Oh zebra ya. Zinc belum ya, kita masih tunggu. Ini big plan-nya belum confirm buy and hold, hanya one day trading. Nah, kita tunggu aja sampai ada penembusan 1,391% baru kita bisa ikutannya. Nah, kalau dia tembus ke dia 139 tadi, itu demand power akan oke banget. Jadi kita tunggu aja dulu sampai itu pasti. Berikutnya Sriel. Sriel juga masih gede selling pressure-nya, jadi jangan dulu. Dari Pak Toto, LPKR. LPKR ini sayang, ini one day tradingnya sadis banget nih. Tapi profit nih. Kita udah nggak ikutan lagi ya. Tapi coba kita mau lihat karena volumenya gede banget. Apakah dia udahan atau masih mau lanjut? Oh, tanda-tandanya sih ya sudahan ya. Dia gede banget di atas tuh selling price. Jadi untuk LPK kita tunggu saja dulu sampai ada demand power baru ya dengan kenaikan memang. Atau tunggu bottom fishing kalau kita mau trading di sini. Oke, berikutnya LPPF. Ini 2 hari berturut-turut one day trading dan one day trading terakhir kita nggak tahu nih flag-nya di mana ya. Coba kita lihat di intraday jualannya di mana. Oh, ternyata jualan confirmnya itu juga sudah enggak di atas ini nih. Di atas yang gede ya, yang gede ini udah jualannya di sekitar 2260 ya. Itu pagi-pagi sudah jualan, jadi cuma sebentar doang ditariknya ya. Jadi sekarang kita nggak bisa harapkan dia lanjut nih, karena gedenya di atas tuh ininya, volumenya nih, yang volume tinggi itu. Jadi kita tunggu saja sampai ada bottom fishing atau kenaikan MMR lagi baru kita ikutan. MLPL. MLPL juga one day trading. Coba kita cek dulu apakah dia selesai. Iya benar sudah. Oh enggak. Mungkin akan lanjut koreksi lagi dikit, lalu baru rebound untuk melanjutkan uptrend-nya. Jadi kita masih punya harapan. Jadi kita tunggu aja sampai ada bottom fishing atau memang naik lagi ya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu saja. Ini kalau jadi di main power volume terakhir itu akan cakep banget. Jadi dipantau saja dulu MLPL. MPPA termasuk saham sakti juga nih. Iya sakti banget. Lagi di suspend ya. Status terakhir masih oke. Jadi kalau suspendnya sudah dibuka, mungkin yang tadi di jangka pendek boleh dijual dulu, kecuali kalau memang naik lagi baru di hold. Nah, setelah itu kita tunggu aja, belum ada tanda-tanda jualan di atas. Berikutnya, Lipo Group saya nggak hafal ya. Ya, tadi udah beberapa sih Lipo Group ya. Dari Pak Arif, BIM. Waduh, balik badan gini. Ini kalau balik badan ini bahaya nih, karena di bawah 5 hari ya. Coba cek tuh 2. Iya, baru 3 hari udah balik badan yang gini bahaya nih. Lebih baik kita jangan pegang posisi dulu.
yang sudah beli ya di kenaikan ini harusnya sudah langsung jualan aja. Cut loss ya, ini pasti cut loss. Setelah itu kita tunggu sampai MMA naik lagi di area demand power ini. Jangan dulu ya, tapi like ditunggu nih karena trading 23%. Bang Jago nih, Arto 1, 2, 3, 4. Oh sudah expire, tapi kita masih bisa pakai bottom fishing dan karena ini subway, bottom fishingnya hanya 2 hari ya, yang sudah beli Jumat juallah hari Selasa nanti. Kecuali kalau 11.000 plus 1% itu ke atas, itu baru akan cakep banget. Akan cakep banget, berarti ya memangnya naik lagi, konfirmasi naik lagi dengan demand power segede gini, dan akan ada tambahan demand power, ini mantap nih, belum ada tanda-tanda jualan di atas. Oke, silakan dipantau nih untuk ikutin ya untuk atonya dari bottom fishingnya 20% trading range. Java sempat oke. Sekarang gimana? Oh ternyata masih oke dari bottom fishing ya. Ini bottom fishing 5 hari lalu di hold terus sampai di sini harusnya sudah jualan ya, yang dari bottom fishing ataupun dari kenaikan MMR. Nah sekarang sudah ikutan hari Kamis, berarti jualnya hari Senin. Kecuali kalau 2240 ditembus ke atas, baru bisa ikutan lagi dan itu akan cakep banget. Tidak ada tanda-tanda jualan di atasnya. Java masih cakep nih. Udah lama nih saya rekomen, dia akan naik jauh. Kalau dilihat rekamannya dari Jack Weekly, PIPME Weekly Forecast ini udah beberapa kali direkomen nih Java. Silahkan diikutin ya Java untuk bottom fishingnya. Dan kalau belum punya posisi 2240 plus 1% langsung ikutan kalau ditembus ke atas. Oh, sudah habis sayang. Pas banget.